wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliasari dari kelas A dengan NIM 400202525620018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Baik, kita langsung masuk ke latar belakang makalah. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa masa kenabian Rasulullah SAW di Mekah merupakan fase fundamental peradaban Islam. Seperti yang kita ketahui, kalau Mekah itu adalah pusat keagamaan karena adanya Ka'bah di dalamnya. Tetapi meskipun begitu, terdapat kaum Quraisy yang terperosok dalam fanatisme, kesombongan, dan degradasi moral yang parah. Mereka menyembah berhala dan melanggar moralitas. Oleh karena itu, periode Mekah ini menjadi sangat krusial untuk dikaji, karena disinilah Islam mulai menancapkan fondasi akidah dan moral untuk melawan kebobrokan jahiliyah. Berdasarkan latar belakang ini, makalah ini punya rumusan, masalah, dan tujuan utama yang saling berhubungan, yaitu seperti yang kita ketahui, pertama, meninjau awal kenabian dan fase dakwah Rasulullah SAW di Mekah, lalu yang kedua, menganalisis bagaimana dakwah beliau membangun fondasi kebudayaan dan peradaban Islam, dan yang terakhir ketiga, yaitu mengidentifikasi kendala dan juga rintangan yang dihadapi beliau dari kaum Quraisy saat beliau berdakwah di Mekah untuk membangun fondasi peradaban Islam dan kebudayaan di sana. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan awal makalah kita, yaitu A. Awal kenabian dan fase dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Jadi, sebelum menerima wahyu Nabi Muhammad SAW sering berhalwat, atau yang artinya menyepi, di Gua Hiro Jabal Nur, untuk beribadah dan menjauh dari kemusyrikan kaum Quraisy. Lalu, kemudian, pada 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum Hijriah, yaitu tepatnya 610 Masehi, saat usia beliau tepat 40 tahun, malaikat Jibril menurunkan wahyu pertamanya, yaitu lewat Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Di mana surah Al-Alaq ayat 1-5 itu berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra warabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, jadi peristiwa tersebut menandai awal mula dari kenabian Muhammad SAW dan menjadi titik permulaan dakwah Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW awalnya menyampaikan ajaran Islam ini secara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut siriyah selama kurang lebih 3 tahun. Nah, dakwah ini dimulai dari lingkungan dekatnya, yaitu yang pertama itu istrinya, yaitu Khadijah bin Khuwailid. Lalu kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan terakhir itu mantan budaknya, yaitu Zaid bin Harisah. Ya, jadi sebenarnya fase dakwah di Mekah Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua. Tadi yang pertama itu dakwah siriyah atau sembunyi-sembunyi yang berlangsung 3 tahun dengan tujuan untuk menanamkan tauhid, kejujuran, kesabaran, dan keteguhan hati. Lalu yang kedua itu setelah mendapat pengikut yang cukup, Allah Subhanahu wa taala pun memerintah Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwahnya secara terbuka atau secara terang-terangan, di mana itu disebut dengan dakwah jahriyah. Nah, perintah ini dijelaskan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hijr. Di mana dalam surat Al-Hijr tersebut berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Di mana berarti, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka sejak itu Rasulullah mulai berdakwah terbuka di Bukit Sofa, menyeru manusia menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Namun kaum Quraisy menentang keras, mencaci nyiksa dan memboikot umat Islam. Kendati begitu, Rasulullah tetap sabar dan teguh untuk membentuk akidah dan moral kemanusiaan sebagai dasar kebudayaan Islam. Lalu kemudian selanjutnya ada bagian B, yaitu pembentukan kebudayaan dan peradaban Islam di Mekah. Jadi menurut Harun Nasution, halaman 25 tahun 1905, yaitu fondasi peradaban Islam tidak dimulai dari kekuasaan, tetapi dari pembinaan akidah, akhlak, dan kesadaran kemanusiaan. Rasulullah SAW membangun masyarakat beradab melalui 4 aspek utama, yaitu tauhid, moral, ilmu, dan solidaritas tolong-menolong. Hal ini menegaskan bahwa akal dan wahyu itu tidak bertentangan, melainkan sama-sama menunjukkan kebenaran yang hakiki. Jadi pembinaan yang pertama itu ada pembinaan akidah tauhid. Jadi Rasulullah SAW menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 tersebut berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dimana berarti, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Di mana dikatakan pula bahwa menurut Spiritualis Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf volume 9 nomor 1 tahun 2023, bahwa prinsip tauhid ini menjadi inti dari peradaban Islam yang memerdekakan manusia dari penyembahan berhala dan juga hawa nafsu.
Oke baik, jadi selanjutnya ada revolusi moral dan sosial. Jadi selain memperkuat akidah nih ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperbaiki moral masyarakat Mekah. Beliau menghapus budaya jahiliyah seperti mabuk-mabukan, riba, kesombongan, serta kekerasan terhadap perempuan dan budak. Nah nilai-nilai baru yang beliau tanamkan itu berupa kejujuran, amanah, kasih sayang, dan keadilan sosial. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu li utammima solihal akhlak, yang berarti sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad nomor 8595. Di mana ini berarti Islam itu datang membawa revolusi moral dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, di mana ajaran Islam itu menghapuskan diskriminasi sosial dan menanamkan nilai keadilan serta persaudaraan sebagai ciri utama masyarakat berperadaban. Selanjutnya itu ada perubahan pola pikir dan budaya ilmu. Jadi seperti yang kita tahu ini bahwa wahyu pertama itu yaitu Iqra yang menjadi simbol lahirnya budaya ilmu dalam Islam, yaitu bacalah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya membaca, berpikir dan menuntut ilmu. Dalam hadisnya juga telah disebutkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, di mana yang berarti menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi dengan prinsip tersebut, Islam membentuk masyarakat yang berilmu dan juga beradab yang menjadi fondasi utama untuk kebangkitan umat Islam hingga sampai sekarang. Lalu selanjutnya ada pembentukan komunitas mukmin. Jadi ya, walau tanpa kekuasaan politik, kaum muslimin di Mekah telah membentuk komunitas beriman yang menegakkan solidaritas dan tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Ya, jadi di mana kita mengambil sepenggal ayat dalam surat tersebut, di mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Di mana berarti dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Ya, jadi bahkan menurut Badri Yatim pada halaman 30 sampai 35 tahun 2002, jadi disebutkan bahwa komunitas muslim atau komunitas ini menjadi cikal bakal masyarakat Islam yang berlandaskan iman dan akhlak mulia, di mana juga menanamkan prinsip persaudaraan, keadilan dan kesetaraan yang kelak akan menjadi inti dari peradaban Islam hingga saat ini. Oke, baik, selanjutnya itu ada C, yaitu rintangan dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi ya, menurut Harun Yahya pada halaman 14 tahun 1995 bahwa selama berdakwah di Mekah, beliau yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap menghadapi berbagai tekanan dari kaum Quraisy. Mereka menolak ajaran Islam karena khawatir akan kehilangan status dan kekayaan yang didapat dari sistem jahiliyah. Jadi ya, beberapa rintangan itu sendiri meliputi yang pertama itu ada penghinaan, penolakan, dan cemoohan di mana mereka melemparkan berbagai tuduhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana mereka itu juga menyebut bahwa beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penyihir dan juga pendusta. Lalu kemudian mengejek-ejek ajaran beliau dan membangkitkan keraguan terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ada melawan Al-Quran dengan menyebarkan dongeng-dongeng orang terdahulu agar orang-orang teralihkan bahwa hal tersebut itu bohong dan juga ingin agar orang-orang meninggalkan ajaran Al-Quran. Lalu yang kemudian terakhir itu menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dengan jahiliyah kembali. Nah, jadi orang-orang musyrik itu melakukan cara-cara tersebut untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tiada henti-hentinya mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam dan menghadangnya dengan berbagai siasat dan cara. Namun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6, di mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, di mana berarti maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di mana ayat inilah yang menjadi penguat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat agar tetap sabar dalam menghadapi ujian dakwah, termasuk juga para pengikutnya saat itu. Ya, jadi selanjutnya yaitu poin D, yaitu dampak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya, jadi ya meskipun belum membentuk sistem pemerintahan, dakwah di Mekah berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid, kesabaran, dan solidaritas yang menjadi dasar lahirnya peradaban Islam. Jadi menurut Badri Yatim halaman 30 sampai 35 tahun 2002 sendiri, bahwa nilai-nilai dasar Islam seperti tauhid dan akhlak mulia menjadi fondasi utama terbentuknya peradaban Islam. Nilai-nilai ini tercermin dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yang dimana menemukan semangat spiritual, kesabaran, dan persaudaraan di tengah masyarakat jahiliyah. Ya, jadi dengan demikian dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah menjadi titik awal kebudayaan dan peradaban Islam yang berakar pada iman, akhlak, dan persaudaraan antara manusia tadi. Jadi ya, perubahan ini menunjukkan bahwa peradaban Islam itu tidak lahir dari kekuatan politik, melainkan dari kekuatan akidah dan akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masa Mekah tersebut. Kita punya kesimpulan ya. Jadi kita ketahui nih kalau periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah menjadi fondasi utama lahirnya kebudayaan dan peradaban Islam. Meski belum memiliki kekuatan politik, beliau berhasil membentuk masyarakat yang beriman, yang berlandaskan tauhid, akhlak mulia, dan solidaritas sosial antara sesama mukmin. Ya, lalu melalui dua fase ya dakwah Rasulullah ini, yaitu pertama Siriyah, di mana Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana dimulai dari keluarga terdekatnya, lalu kemudian ada Jahriyah, yaitu secara terbuka. Ya, jadi Rasulullah SAW menanamkan nilai keimanan, kesabaran, kejujuran, dan persaudaraan yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia. Jadi hasil dakwah di Mekah bukan berupa kekuasaan, melainkan komunitas mukmin yang berilmu dan beradab sebagai benih tumbuhnya peradaban Islam besar di masa selanjutnya. Jadi sebagai penutup ya, semoga kita dapat meneladani keteguhan Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam, terutama di tengah tantangan zaman saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.